Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang landasan teologis pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan tercerna untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan adalah untuk semua warga negara dari latar belakang apapun dan bukan hanya untuk kelompok-kelompok tertentu saja. Dan melalui pendidikan merupakan sarana yang tepat untuk membangun kesadaran multikultural. Pendidikan Islam selama ini berpijak dari Al-Quran dan As-Sunnah. Landasan teologis pendidikan dalam agama Islam adalah firman-firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Prinsip-prinsip pendidikan diantaranya adalah pluralisme agama, anti-diskriminasi ras dan etnis, dan pendidikan gender. Semuanya terdapat dalam Al-Quran. Pendidikan multikultural dalam Islam telah ada sejak dulu. Nabi-nabi dan Rasul Allah memberikan pendidikan kepada umat manusia dari golongan apapun. Begitu pula nabi-nabi dan Rasul Allah berasal dari golongan yang berbeda dan mempunyai kemampuan yang berbeda-beda pula. Perbedaan tersebut mencerminkan bahwa multikulturalisme itu juga terdapat dalam Islam dan menjadi ajaran para utusan Allah. Dan multikulturalisme dalam pendidikan Islam berlandaskan pada Al-Quran. Tidak ada paksaan terhadap agama lain terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya telah jelas yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada babul tali yang amat kuat yang akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Secara etimologis, multikultural berasal dari multi, kultur, dan isme. Multi adalah banyak, sedangkan kultur berarti kebudayaan, dan isme adalah faham. Sehingga multikulturalisme merupakan faham tentang keanekaragaman budaya, dan multikulturalisme merupakan sebuah ideologi yang mengajarkan tentang penghargaan atas sesama. Multikulturalisme adalah konsep yang lahir dari sebuah refleksi dalam suatu kelompok. Isu-isu yang diangkat oleh multikulturalisme adalah ras, suku, kelas sosial, gender, ketidakmampuan, perbedaan usia, dan bahasa. Seiring dengan perkembangan zaman, maka konsep pendidikan yang tradisional berangsur-angsur mengalami perkembangan. Pembaharuan di bidang pendidikan dimulai setelah ekspansi Napoleon Bonaparte ke Mesir dengan melihat kemegahan dan kejayaan bangsa Eropa. Para cendekiawan Muslim mulai belajar dari bangsa Eropa. Mereka mempelajari filsafat dan teknologi. Secara eksternal, Al-Quran bukan risalah akademis, namun berdasarkan sejarah penyusunan mushafnya, ia dapat dikatakan akademis. Secara internal, Al-Quran mendorong seseorang untuk melakukan aksi. Al-Quran tidak menginginkan manusia sebagai penonton pasif dalam kehidupan, tetapi harus berperan aktif dengan membangun komitmen moral yang benar, serta senantiasa berambisi mencapai jalan yang lurus. Ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran dapat dikelompokkan ke dalam tema-tema tertentu seperti kesehatan, hukum, negara, politik, ibadah, sosial, dan pendidikan. Ayat-ayat yang bertemakan pendidikan termasuk ayat-ayat yang paling sering dibahas, yang udah banyak dibahas. Ini disebabkan karena dunia pendidikan sekarang khususnya di Indonesia mengalami banyak cobaan seperti kasus tawuran antar pelajar, dan rendahnya kualitas pendidikan. Kasus-kasus tersebut memerlukan penanganan yang secara normatif, memerlukan sumber-sumber alternatif di luar teori dan filsafat yang ada. Dalam konteks Al-Quran, pendidikan merupakan bidang yang berkaitan langsung dalam upaya memanusiakan manusia.
Ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat pendidikan dapat dipilah ke dalam dua kategori. Ayat-ayat yang bermakna secara tekstual bermakna pendidikan, dan yang kedua ayat-ayat yang secara tekstual tidak bermakna pendidikan namun secara kontekstual dan esensial mengandung tujuan-tujuan pendidikan. Landasan teologi pendidikan Islam berangkat dari pemahaman bahwa Al-Quran diturunkan kepada umat manusia sebagai petunjuk hudan lil al-nas, zat yang mengetahui secara pasti tentang maksud Al-Quran yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dengan potensi akalnya mencoba menjelaskan maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kalamnya itu. Dasar pijakannya justru karena tujuan kehadiran Al-Quran sebagai hudan atau petunjuk. Sebagai petunjuk bisa menunjukkan manakala petunjuk itu dapat dipahami. Pemahaman terhadap sesuatu yang harus dipahami itu tidak terlepas dari suatu penjelasan atau tafsir. Dengan demikian, cukup beralasan ketika manusia pada dasarnya menebak-nebak maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena secara teologis manusia itu tidak sempurna. Ketidaksempurnaan teologis itu dapat ditutupi ketika manusia melalui potensi akalnya menggunakan kaidah keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil tebakan yang bersifat zani itu adanya upaya agar setiap tebakan itu selalu diupayakan lebih baik.